Kabe sararaku berimba kareba kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tungku smelter berisi cairan logam panas milik PT Lestari Smelter Indonesia Morowali meluber. Kepala desa dan bendahara desa sejahtera ditahan karena korupsi dana desa. Angka kecelakaan kapal laut di perairan Sulawesi Tengah tinggi sepanjang tahun 2024. Tungku smelter berisi cairan logam panas milik PT Lestari Smelter Indonesia alias LSI Morowali meluber Jumat malam. Cairan logam tersebut meluber hingga ke lantai dan membuat karyawan panik dan lari menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun operasional smelter sementara dihentikan. Melubernya tungku smelter milik PT LSI yang masuk dalam kawasan PT IMIP ini terjadi sekitar pukul 19 WITA. Saat itu, para pekerja tengah melakukan peleburan cairan yang berada dalam tungku. Namun cairan tiba-tiba meluber keluar. Melihat kejadian itu, para karyawan panik dan langsung melaporkan kejadian itu ke pimpinan perusahaan. Kepala Hubungan Media PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, Dedi Kurniawan, mengatakan akibat insiden tersebut, kegiatan operasional PT LSI dihentikan dalam waktu yang tidak ditentukan. Terkait peristiwa yang terjadi di PT Lestari Smelter Indonesia atau PT LSI yang terjadi tadi malam, dapat kami sampaikan bahwa dugaan kami terjadi abrasi antara brick wall yang melapisi dinding bagian dalam tungku dengan cairan logam yang ada di dalamnya. Pada saat mau dilakukan tapping, tiba-tiba ada sejumlah cairan yang keluar tanpa terkontrol. Cairan tersebut kemudian jatuh di area safety yang berada tepat di samping tungku 33 tersebut. Nah, mungkin karena suhunya sangat panas, kebetulan cairan logam tersebut suhunya mencapai kurang lebih 1400 derajat, sehingga banyak orang yang mengira bahwa terjadi kebakaran, padahal itu sama sekali tidak. Itu adalah cairan logam yang baru keluar dari dalam tungku. Nah, upaya pertama yang kami lakukan adalah menghentikan operasional tungku tersebut. Selanjutnya, upaya kedua adalah mengevakuasi kurang lebih sekitar 40-an karyawan yang bertugas pada malam itu. Alhamdulillah, dari puluhan karyawan tersebut tidak ada satupun yang luka, cedera ataupun meninggal dunia. Sementara itu, Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Humas Polda Sulawesi Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi Sugeng Lestari, membenarkan adanya insiden melubernya pada tungku smelter milik PT Lestari Smelter Indonesia di Morowali. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pukul 19.15 WITA, 2 unit mobil pemadam kebakaran dari PT MSS dan 4 unit mobil damkar PT Tin Syang tiba di lokasi dan memadamkan api yang masih menyala. Pukul 20.00 api berhasil dipadamkan. Dalam peristiwa ini tidak ditemukan adanya korban luka atau meninggal dunia. Polres Morowali yang mendengar peristiwa kejadian ini bersama Polsek Dodopi pukul 22.00 WITA mendatangi TKP untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya rembesan dan saat sekarang ini masih melakukan investigasi bersama dengan manajemen PT IMIP Kabupaten Morowali. Pihak internal PT Lestari Smelter Indonesia kini sedang melakukan investigasi mendalam terkait insiden tersebut. Sejumlah karyawan telah diperiksa dan dimintai keterangan terkait penyebab melubernya cairan logam dalam tungku yang sementara dalam proses pelaburan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali.
Tim penyidik Kejaksaan Negeri Donggala menahan Abdul Rahim, Kepala Desa, dan Yohanes Lepong selaku Bendahara Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa. Penahanan kedua tersangka, yakni Abdul Rahim dan Yohanes Lepong, berdasarkan bukti yang cukup dari tim penyidik Kejaksaan Negeri Donggala. Kedua tersangka terkait penyalahgunaan anggaran dana desa atau ADD Desa Sejahtera tahun anggaran 2018 hingga 2023. Akibat tindak pidana tersebut, negara dirugikan sebesar 800 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Donggala, Fahri, mengatakan kerugian negara akibat kasus korupsi tersebut masih dalam tahap perhitungan, namun ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Kerugian negara meliputi bedah rumah, pengadaan ternak, pengadaan lahan untuk kantor desa, hingga pembayaran honor harian untuk masyarakat. Hari ini teman-teman mengambil sikap menetapkan tersangka. Tersangkanya ada 2 orang. Yang pertama adalah kepala desa, yang kedua bendahara desa. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait karena ini pengelolaan dana desa. Pak Jaksa Agung pernah menyampaikan terhadap dana desa ini harus berhati-hati betul, sehingga hal-hal yang bisa ditindaklanjuti dengan penyelesaian lewat mekanisme tindak pidana korupsi itu catatannya harus satu dipenuhi, harus ada mens rea atau niat jahatnya. Hal-hal yang sifatnya cuma administratif, oleh beliau perintahnya itu penyelesaiannya lewat mekanisme APIP, aparat pengawas internal. Menyusul penetapan Abdul Rahim sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Donggala, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi telah memberhentikan sementara Abdul Rahim dari jabatannya selaku Kepala Desa Sejahtera. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Donggala. Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, personil Satuan Tugas Operasi Madagoraya memberikan pelatihan baris berbaris kepada ratusan siswa di wilayah operasi. Ratusan siswa tersebut berasal dari 8 sekolah, baik sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Ratusan siswa cukup antusias mengikuti pelatihan yang terbilang langka tersebut. Apalagi mereka dilatih secara langsung oleh personil polisi dari Satuan Tugas Madagoraya. Pelatihan peraturan baris berbaris bertujuan selain untuk persiapan lomba gerak jalan antar sekolah, juga untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan nasionalisme pada generasi muda. Kepala Posko Operasi Madagoraya Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Polisi Robi Utomo, mengatakan pelatihan tersebut sebagai wujud nyata Polri dalam mendukung pendidikan karakter di kalangan pelajar. Para siswa dituntut memahami pentingnya kerjasama dan semangat kebersamaan. Tujuan daripada kegiatan ini adalah agar anak-anak sekolah lebih paham kembali terhadap peraturan baris berbaris. Di samping itu juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan meningkatkan nasionalisme pada generasi muda. Giat ini juga merupakan wujud nyata dan komitmen dari Polri, dalam ini adalah Satbrimob Polda Sulawesi Tengah, untuk mendukung pendidikan karakter di kalangan pelajar. Pelatihan peraturan baris berbaris diharapkan bisa membantu siswa tampil maksimal dalam lomba gerak jalan 17-an. Siswa berharap bisa tampil menjadi yang terbaik dan membawa kebanggaan bagi sekolah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso.